Seingat saya pernah mengatakan bahwa Kim Pan-gon ini tidak berani melakukan eksperimen sehingga cara bermain Malaysia itu yang hanya mengandalkan Faisal dan Arif Aiman itu mudah dibaca lawannya sudah dan terbukti Tajikistan melakukan hal itu dan membuat Malaysia tidak bisa mencetak gol pada pertandingan final Pesta Bola Merdeka, saudara-saudara. Jadi ini adalah pekerjaan berat untuk Kim Pan-gon, segera berubahlah. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, pasti akan ada yang kita bahas, pasti akan ada yang kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, di negara-negara serumpun, di Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas dengan fair, dengan jujur, dengan sportif, dengan adil, tanpa ada muatan provokasi, tanpa ada muatan melecehkan, menjelek-jelekan. Semuanya saudara-saudara, baik yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat, baik yang terbaru maupun yang terlama. Semuanya bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini saya akan membahas tentang kekalahan 0-2 Malaysia dari Tajikistan pada final Pesta Bola Merdeka 2023. Malaysia kalah dengan menurut saya sangat memalukan di depan para penyokong Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil. Malaysia bermainnya gampang sekali dibaca. Taktik Malaysia gampang sekali dibaca oleh Peter Segert, pelatihnya Tajikistan. Cara bermain Malaysia itu mudah sekali dianalisis, mudah sekali. Serangan Malaysia itu mudah digagalkan dan gampang sekali diantisipasi oleh pemain-pemain Tajikistan. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi berikut ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, tim nasional Malaysia, Harimau Malaya ini baru saja dipermalukan dengan sangat telak oleh Tajikistan. Dipermalukan di final Pesta Bola Merdeka 2023 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Di depan ribuan penyokong Harimau Malaya, ribuan fans, ribuan supporter, ribuan penggemar yang datang ke stadion dengan atmosfer yang luar biasa lah. Seperti biasa kalau main di Stadion Bukit Jalil itu kan atmosfernya bagus. Itu dipermalukan, dikalahkan Tajikistan. Ya secara peringkat Tajikistan memang lebih bagus ya, Tajikistan lebih bagus. Jadi kalah 0-2, Malaysia kalah 0-2, kalah dipermalukan tetapi kekalahan ini membuat rekor sempurna Kim Pan-gon di FIFA Matchday. Kemenangan 100% Kim Pan-gon di FIFA Matchday pada pertandingan home itu tercoreng. Bukan hanya di FIFA Matchday, di Piala AFF itu juga mereka tidak terkalahkan di home. Kekalahannya hanya ada di waktu away. Tetapi sekarang ini adalah kekalahan pertama Malaysia di era Kim Pan-gon di pertandingan home, di pertandingan di Stadion Nasional Bukit Jalil pula. Ini kan sesuatu yang membuat banyak penyokong Malaysia, banyak penggemar Malaysia, banyak fans, banyak orang Malaysia itu bersedih. Mereka bersedih karena mereka tak habis pikir seharusnya Malaysia bisa memenangkan pertandingan. Walaupun sekali lagi saudara-saudara, ini hanya FIFA Matchday, ini hanya friendly match, hanya international friendly games. Hanya FIFA Matchday, hanya pertandingan persahabatan yang tidak ada pengaruhnya apa-apa kecuali menambah poin. Poin dan peringkat FIFA. Dengan kekalahan ini otomatis Malaysia tidak mendapatkan poin. Di peringkat FIFA-nya mungkin saja bisa naik sedikit karena kemarin baru saja mengalahkan India, tetapi tidak signifikan lah. Ini membuat banyak sekali penggemar
Fans Malaysia lah, fans Malaysia sedih, mereka kecewa, mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, karena sebelum ini Malaysia itu bermain bagus, lumayan lah melawan India walaupun dibantu oleh wasit. Kemudian sempat menahan imbang Suriah, sempat menahan imbang Cina waktu pertandingan away. Jadi ini memang benar-benar memukul, membuat banyak fans Malaysia terpukul, sudah. Kalau sudah perhatikan, sebenarnya cara bermain Malaysia ini juga tidak jauh beda dari apa yang sebelumnya mereka kerjakan. Mereka tetap menyerang dari sayap, Faisal Halim tetap di situ, Arif Aiman tetap di situ, kemudian ya pemain-pemain utama Malaysia itu tetap saja diberi kesempatan bermain. Darren Lock, kemudian Safawi Rashid itu juga masih bermain, kemudian siapa? Corbin Ong, Dion Kul, Brendan Gan, nah semualah mereka pemain-pemain utama Malaysia yang selama ini bermain bersama Malaysia itu, bermain di banyak pertandingan itu tetap saja dimainkan. Mereka bermain sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Kim Pan Gon, menurut saya sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Mereka menyerang, ya tipikal Malaysia ini kan menyerang dari sayap. Arif Aiman, kemudian Faisal Halim ini mengandalkan keterampilan teknik, keterampilan individual mereka di sekitaran kotak penalti kanan kiri lawan. Mereka akan bermanuver di situ, akan mendribble bola, akan bergerak dengan cepat, akan menusuk ke jantung pertahanan lawan dengan cepat, dengan ya teknik-teknik dribble. Kemudian di belakang, di tengah itu mereka akan memberikan sokongan, menyokong dengan menekan agak ke dalam ke garis pertahanan lawan. Nah, itu tipikalnya Malaysia itu seperti itu. Tipikalnya Malaysia itu bermain seperti itu dari yang saya perhatikan di era Kim Pan Gon, saudara-saudara. Itu Malaysia menampilkan pertandingan seperti itu waktu melawan Cina, waktu melawan Suriah, dulu waktu melawan Vietnam, waktu melawan Thailand. Pertandingan-pertandingan lain, waktu melawan Papua Nugini, waktu melawan Kepulauan Solomon, Hong Kong, semuanya mereka bermain dengan cara seperti itu. Sayapnya bergerak masuk, kemudian pemain belakang, koordinasi, tengah kayak begitu. Dan itu mereka lakukan melawan Tajikistan, walaupun kemudian Malaysia kena jaring Malaysia, gawang Malaysia itu menderita 2 gol, sudah menjalankan instruksi Kim Pan Gon dan sudah berusaha bermain seperti biasa yang mereka mainkan. Pertanyaannya adalah kenapa Malaysia bisa kalah? Kenapa taktik dan strateginya tidak berhasil menciptakan gol, tidak berhasil membuat Tajikistan kalah? Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Ini selalu saya pernah mengatakan ini, dan bukan sekali, saya beberapa kali ketika membahas Malaysia itu selalu mengatakan ini. Dan kalau nggak percaya, kalau saudara nggak percaya, silahkan dicek lagi rekamannya di edisi-edisi sebelumnya. Jadi saya mengatakan begini. Kim Pan Gon ini terlalu percaya kepada skuad yang ada. Dia terlalu puas dengan skuad yang ada. Dia terlalu senang dengan permainan tim yang selama ini dia mainkan. Dia tidak berani melakukan eksperimen. Dia tidak berani mencoba pemain baru. Dia tidak berani bereksperimen dengan pemain-pemain lain. Dia tidak punya, kalau menurut saya, dia tidak punya plan B, plan C, plan D. Dia hanya punya satu plan A. Iya, plan A, plan A. Dia terlalu percaya kepada plan A. Dia terlalu mengagungkan, mengunggulkan the winning team dia. Dia punya tim yang yaitu tim terbaik dia, itu dia selalu ingin mainkan itu terus. Itu kelemahan utama Kim Pan Gon. Akibatnya apa, saudara-saudara? Akibatnya itu sistem seperti itu, cara bermain dengan materi pemain yang sudah dianggap the winning team itu mudah sekali dibaca lawan. Lawan bisa dengan mudah untuk mempelajari. Lawan yang punya pelatih cerdik ya, lawan yang punya pelatih dengan kemampuan bagus, dengan pengalaman jam terbang yang luar biasa, itu akan mudah sekali membaca cara bermain Malaysia. Cukup dengan mematikan beberapa pemain kunci, menerapkan kontra strategi, itu Malaysia akan kesulitan. Itu salah satu yang menurut saya selalu saya katakan bahwa ya itu tadi yang saya bilang, Kim Pan Gon tidak punya plan B, plan C, plan D. Dia hanya terlalu bertumpu, terlalu fokus, terlalu percaya pada pemain-pemain andalan dia, pemain terbaik dia yang dia yakini akan selalu bisa membawa kemenangan untuk Malaysia.
saudara-saudara nggak percaya, tolong diperhatikan waktu melawan Tajikistan kemarin aja, itu yang terbaru itu. Sebelumnya juga India itu juga itu terlihat waktu melawan India dan Tajikistan. Saudara perhatikan, ketika Faisal Halim, ketika Arif Aiman itu memegang bola, berusaha untuk masuk menyerang dari sayap, dengan keterampilan teknik dia, dengan meliuk-liuk lah, istilahnya dancing, nah dengan tarian dia, itu selalu saja ada 2 atau 3 pemain Tajikistan yang berusaha langsung menutup. Jadi ketika bola sampai di situ, di Arif atau di Faisal, itu selalu ada. Kalau nggak salah nomor 2 sama nomor berapa itu, yang ini jenggotan ini, itu selalu ada di situ. Nah, itu membuktikan bahwa Peter Sagan, pelatihnya Tajikistan itu sudah membaca cara bermain Malaysia. Ketika Arif dan Faisal itu dimatikan, saudara-saudara. Nah, ini di sini permasalahannya. Permasalahannya adalah Kim Pan-gon tidak mempunyai cara lain. Nah, dia tetap berusaha untuk memaksakan Faisal dan Arif ini untuk masuk terus. Dah, itu kan sama saja apa ya? Ya taktiknya udah gampang dibaca kan, tetapi dia tidak punya solusi lagi lah. Harusnya kan seperti itu, dia mencari solusi lain, misalnya mengubah cara bermain, tidak lagi meminta 2 pemain sayapnya itu eksplosif, kayak begitu misalnya berubah menjadi direct ball, atau dari trupas atau main dari tengah, atau main dari bagaimanalah. Tetapi itu tidak dilakukan. Dia tetap berusaha untuk memaksakan untuk Faisal dan Arif ini untuk tetap masuk ke dalam. Nah, itu akan susah, saudara-saudara, susah sekali. Dan karena pasti lawan akan sudah mengantisipasi itu. Mereka akan selalu berusaha untuk mematikan itu, gitu loh. Jadi, dan sebagus-bagusnya pemain, kalau dia terus ditekan, dia di marking dengan 2-3 pemain setiap kali dia mendapat bola, ya susah, saudara-saudara, susah, tidak akan bisa berkembang. Karena sudah pasti lawan itu juga menganalisis permainan itu, menganalisis sang pemain itu bukan sekali 2 kali. Pasti mereka sudah mempersiapkan dengan sangat bagus, saudara-saudara. Mempersiapkan dengan sangat bagus, dan itu harus ada solusi. Harus ada solusi ketika Arif maupun Faisal ini benar-benar dimatikan. Tidak bisa melakukan pekerjaan seperti yang biasa dia lakukan ketika Malaysia menghadapi tim-tim lemah seperti Solomon atau Papua Nugini. Saya amati, saudara-saudara, kalau saya amati cara main Malaysia, sistemnya yang diterapkan, Kim Pan-gon ini hampir sama dengan Vietnam. Kalau saudara perhatikan, Vietnam itu kan juga tergantung kepada pemain. Dia sudah punya starting line up yang fix, materi pemain yang fix, generasi dia sudah fix, pemainnya itu saja. Nah, itu saya lihat mirip sekali. Malaysia sekarang ini mirip dengan Vietnam. Jadi sudah punya pemain yang itu saja, pemainnya itu fix yang starting 11-nya akan begitu, formasinya akan begitu, itu akan selalu dimainkan dari satu pertandingan ke pertandingan lain dalam waktu ke waktu. Di berbagai macam pertandingan, apakah itu pertandingan di level AFF, di level Asia, di FIFA Matchday, di mana-mana itu seperti itu. Akibatnya kan sekarang Vietnam itu juga sudah, cara bermain dia sudah bisa dibaca. Sementara pelapisnya, alternatifnya tidak ada, gitu loh. Ini Malaysia ini juga begitu. Saya melihat itu dia mengarah ke arah situ, menuju ke sistem yang seperti itu. Jadi kalau Kim Pan-gon tidak bisa menemukan solusi, ini bahaya. Karena kalau bermain dengan starting 11 yang seperti itu, bermain dengan materi pemain yang seperti itu, bermain dengan game plan, cara bermainnya seperti itu terus, tidak ada variasi, tidak ada perubahan, tidak ada berani melakukan eksperimen. Pertandingan dengan tim kecil maupun tim besar dilakukan dengan cara yang sama, dengan pemain yang sama, itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Nanti ketika lawannya lebih tangguh, seperti ya Tajikistan aja lah, contohnya Tajikistan, ketika dia bisa membaca cara bermain Malaysia dari waktu ke waktu, ketika dia tahu Malaysia akan bermain dengan seperti apa, ketika dia mampu membaca, menganalisis dengan baik karakter permainan Malaysia, maka dia akan segera melakukan kontra strategi. Dan kontra strateginya itu terbukti tepat, saudara-saudara. Malaysia kalah 0-2.
faktor taktik yang mudah dibaca, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan, secara fisik kebugaran pemain Malaysia itu juga tidak lebih bagus dari Tajikistan. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa fisik Tajikistan sedikit lebih bagus. Sedikit lebih bagus dari Malaysia. Kenapa? Karena ya wajar lah, wajar. Karena Malaysia kan baru bertanding melawan India. Sementara Tajikistan itu tidak bertanding. Artinya dia punya kondisi fisik lebih bugar, dia punya persiapan, preparationnya itu lebih bagus, lebih panjang, lebih adaptasinya itu lebih banyak waktunya. Sementara Malaysia itu kan waktu itu menghadapi menghadapi India itu dalam pertandingan yang menurut saya tensinya tinggi sekali. Tensinya tinggi. Kalau Malaysia, kalau waktu itu ada video asisten referee, bisa jadi Malaysia akan kalah, saudara-saudara. Bisa jadi Malaysia tidak akan lolos ke final melawan Tajikistan. Nah, itu berpengaruh banyak. Karena waktu itu India itu memberikan tekanan yang luar biasa, menyerang dari segala sektor lapangan. Kemudian Malaysia itu juga tampil menekan. Itu sebenarnya layaknya pertandingan melawan India itu sebenarnya layaknya adalah pertandingan final. Itu layaknya pertandingan final. Tetapi ya memang itu kenyataannya seperti itu. Bikin benar-benar fisik Malaysia, fisik para pemain Malaysia itu terkulas. Dan lagi-lagi seperti yang saya bilang, Kim Pan-gon itu tidak mengubah materi kerangkanya, backbone-nya itu tidak berubah dari pertandingan melawan India dengan melawan Tajikistan. Jadi pemain yang capek, yang lelah waktu bertanding melawan India itu tetap dipaksa bermain melawan Tajikistan. Akibatnya secara keunggulan, kebugaran itu jauh tertinggal dari Tajikistan. Dan itu benar-benar dimanfaatkan Tajikistan dengan baik. Tajikistan punya counter attack yang cepat. Tajikistan memaksa pemain-pemain Malaysia untuk berlari. Kemudian marking mereka itu juga ketat, bahkan cenderung keras, saudara-saudara. Dan itulah mengapa Malaysia tidak mampu mencetak gol dan akhirnya kalah. Secara faktual, saudara-saudara, secara kenyataan di lapangan, Kim Pan-gon itu masih punya waktu untuk membenahi Malaysia, membenahi skuad Malaysia sebelum masih ada 1 bulan lah. 1 bulan sebenarnya dia harus berani memanggil pemain-pemain Malaysia lain. Dia harus berani, gini loh, idealnya kemarin pertandingan starting line up maupun pemain waktu melawan India dengan waktu melawan Tajikistan itu berbeda. Misalnya waktu melawan India, dia memainkan mungkin saja 50% dibagi pemainnya itu. 50% tampil melawan India, 50% sisanya tampil melawan Tajikistan. Supaya kebugaran pemain terjaga. Supaya taktik Malaysia itu tidak mudah terbaca. Supaya Malaysia punya lebih banyak variasi serangan. Supaya itu mengecohkan lawan. Jadi memperlakukan sebuah pertandingan itu kita tidak hanya bisa memperlakukan untuk sekarang aja, kita juga harus berpikir untuk kedepannya seperti apa, karena lawan itu juga pasti akan mengamati apa yang kita kerjakan. Nah, dan tampaknya itu tidak dimiliki oleh Kim Pan-gon. Kim Pan-gon berbeda sekali dengan apa yang dilakukan Sintayong. Sintayong itu selalu berani mengoplos. Kalau bahasa Indonesianya istilah di Indonesia itu mengoplos. Jadi mix, mencampur pemain, mencoba pemain. Di satu pertandingan dengan pertandingan lain itu bisa materi pemainnya berbeda. Bisa juga sama, bisa juga taktik dan strateginya berbeda, bisa juga formasinya berbeda. Itu yang terjadi, perbedaan mencolok antara Sintayong dengan Kim Pan-gon. Jadi saya membayangkan nanti ketika suatu saat Malaysia bertemu Indonesia itu bisa jadi Indonesia menang, saudara-saudara. Bisa jadi Indonesia menang karena taktik Malaysia itu mudah sekali dibaca dengan tidak ada variasi tidak ada banyak variasi taktik, strategi, kemudian pemainnya yang dimainkan itu saja. Nah, itu tentu saja menjadi salah satu titik terlemah dari tim nasional Malaysia saat ini, saudara-saudara. Terlepas dari kelebihan-kelebihan yang sudah didapatkan oleh Malaysia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kekalahan Malaysia dari Tajikistan. Kita tadi juga sudah bicara bagaimana kelemahan laten, kelemahan yang sebenarnya bisa segera diperbaiki Malaysia jika Kim Pan-gon
bersedia. Kelemahan yang memang harus segera diselesaikan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 diselenggarakan bulan depan dan sebelum Piala Asia 2023 berlangsung pada Januari Februari 2024. Titik lemah Malaysia itu apa, saudara-saudara? Seperti yang selalu saya katakan, saya sudah mengatakan ini berkali-kali bahwa titik lemah Malaysia adalah Kim Pan Gon itu tidak berani melakukan eksperimen. Dia tidak berani mencoba pemain baru. Dia terlalu mengandalkan pemainnya yang itu-itu saja. Cara bermain dia hanya mengandalkan Arif Aiman dan Faisal Halim. Jadi ketika dua pemain ini dimatikan, di-marking, dihentikan. Contohnya Uzbekistan itu ketika Faisal atau Arif Aiman itu memegang bola, bermanuver dari sayap itu, selalu ada 2 atau 3 pemain yang menghentikan pemain ini. Itu membuat Malaysia tidak bisa berkembang. Dan Kim Pan Gon tidak berani melakukan eksperimen seperti halnya Sintayong di Indonesia yang memanggil pemain muda, mencari pemain, merotasi pemain, membuat taktiknya berubah begini, pemain main di sini main. Itu dia nggak berani melakukan. Dan ini menjadi pekerjaan berat untuk Kim Pan Gon, saudara-saudara. Karena sudah dengan sistem yang monoton, dengan cara bermain seperti itu tuh sangat mudah dibaca, sangat mudah dianalisis, sangat mudah ditebak, sangat mudah dibikinkan kontra strategi. Dan itu saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial. Komentator Gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Salam olahraga dan merdeka!